Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang terjaring operasi senyap KPK telah tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta pagi tadi. Tidak hanya Nurdin, sejumlah staf dan satu unsur swasta pun turut diamankan. Para terduga tersangka tiba di gedung KPK dalam 6 mobil terpisah. Setibanya di gedung KPK, para terperiksa didampingi oleh penyidik dan tim Gegana. Nampak satu buah koper dan ransel juga diamankan. Berdasarkan keterangan juru bicara KPK Ali Fikri, barang bukti yang diamankan berupa uang senilai 1 miliar rupiah. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari masing-masing pihak. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama kelima rekannya tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan pengawalan ketat petugas. Nurdin Abdullah diamankan tim KPK di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Sebelumnya KPK melakukan OTT di sebuah rumah makan di Makassar dan menangkap sedikitnya 5 orang, yakni kontraktor, sopir kontraktor, ajudan Gubernur Sulawesi Selatan, Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan, dan sopir Sekdis PU Provinsi Sulsel. Tim KPK juga mengamankan satu koper berisi uang sebesar 1 miliar rupiah. Tidur di Jampir. Terus bagaimana Pak? Terus gimana Pak? Lagi tidur, nggak tahu, belum tahu ini ya. Belum tahu Pak, yakin Pak? Belum tahu. Kasus apa Pak? Saya belum tahu ini ada apa. Ya, karena saya lagi tidur dikasih bangun. Awas tetap jaga jarak Mas. Dijemput. Penangkapan Nurdin Abdullah dibenarkan oleh juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan Veronica Moniaga. Ia membantah ditangkap saat OTT. Veronica menyebut Nurdin Abdullah dijemput KPK dini hari tadi saat tengah beristirahat. Gubernur Sulsel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada dini hari ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga. Meskipun belum mengetahui penyebab dijemputnya, sekali lagi secara baik, namun Bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur yang ada. Mengingat bahwa berdasarkan keterangan dari petugas KPK yang datang, bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi. Bapak Gubernur berangkat bersama satu ajudan, mengingat bahwa beliau juga kepala daerah dan tentunya dengan petugas KPK, tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah jabatan gubernur. Mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses yang berjalan saat ini. Sekian dan terima kasih. Lalu bagaimana perkembangan kasus Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah setelah terjaring OTT KPK? Kini kita sudah terhubung dengan PLT Juru Bicara KPK, Pak Ali Fikri. Selamat siang Pak Ali Fikri. Selamat siang Mas Wilson. Baik Pak Ali, ini Gubernur ditangkap, lalu ada juga dari pihak Dinas PU yang ditangkap. Sebenarnya ini menyangkut dengan proyek pembangunan apa di Sulawesi Selatan, Pak Ali? Jadi begini Mas Wilson, saya ingin sampaikan dulu bahwa para pihak yang diamankan, satu diantaranya benar kepala daerah ya, dan saat ini sudah tiba di Jakarta dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK gitu ya. Pemeriksaan di sini adalah proses penyelidikan, yaitu permintaan sejumlah keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Ini kan kegiatan penyelidikan secara tertutup gitu ya. Artinya ketika ada laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan akan terjadi penerimaan dan pemberian sejumlah uang, maka kemudian KPK bergerak menindaklanjuti dan melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap pihak-pihak dimaksud. Tentu rangkaian ini tidak begitu saja, tetapi memang kami memastikan adalah rangkaian yang cukup panjang gitu ya, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan saya kira adalah haknya. Namun demikian saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang dimaksud. Dalam arti bahwa sejauh kemudian nanti kami menemukan bukti permulaan yang cukup, adanya peristiwa pidana dan kemudian ada pihak-pihak yang
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dipastikan kami juga akan menaikkan ke tingkat penyidikan, gitu ya. Namun sekali lagi bahwa ini adalah proses yang masih akan kami lakukan dalam waktu 1 kali 24 jam ke depan, gitu. Baik. Pak Ali, dari pihak Pak Nurdin Abdullah ini membantah bahwa penangkapan ini adalah OTT karena beliau ditangkap pada saat beristirahat di rumah jabatan dan tidak ada barang ataupun dokumen yang disita. Bagaimana kebenarannya sebenarnya Pak Ali Fikri? Iya, tentu nanti kami akan sampaikan ya konstruksi perkaranya seperti apa, termasuk juga tentu kalau kemudian kami simpulkan ada peristiwa pidana dan kemudian ada tindak lanjut dari itu dalam pengertian bahwa ada orang yang ditangkap sebagai tersangka, pasti kami akan sampaikan. Namun kami tegaskan bahwa prinsipnya tentu kegiatan yang kami lakukan ini adalah rangkaian panjang yang telah kami miliki data dan informasinya, gitu ya. Bahwa ada pihak yang membantah adalah haknya, namun tentu kami juga memastikan bahwa bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, sehingga kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan mengamankan pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana, sedang melakukan tindak pidana korupsi, begitu. Dan saat ini sudah dibawa ke kantor gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dugaan tindak pidana korupsi, lalu apa peran dari Gubernur Sulawesi Selatan dalam kasus yang melibatkan dirinya ini, Pak? Tentu di dalam permintaan keterangan itu pertanyaan dari Mas Wilson ini yang akan ditanyakan, gitu ya. Oleh karena itu saat ini kami belum bisa menyampaikan apa yang kemudian menjadi peran dari masing-masing para pihak ini yang diamankan. Oleh karena itu sekali lagi bahwa saat ini kami sedang melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak tersebut, sehingga nanti kami pada waktu yang sudah ditentukan tadi kan 1 kali 24 jam ini sudah bisa menyimpulkan apakah kemudian sekali lagi ada peristiwa pidana, ada pihak-pihak yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, begitu. Baik, Pak Ali, kita ingin mengonfirmasi dari penangkapan 5 orang sebelumnya, apakah benar uang 1 miliar rupiah ini diberikan dari kontraktor untuk pemerintah Sulawesi Selatan? Saya membaca rangkaian pesan singkat ya yang beredar di teman-teman media, ada di sana narasi penangkapan begitu ya. Saya kira saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran dari isi pesan singkat yang beredar tersebut begitu ya. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa benar KPK mengamankan sejumlah orang dan tentu ada barang bukti yang diamankan berupa uang, dan kami saat ini belum bisa menyampaikan berapa uang yang diamankan tersebut sebagai barang buktinya. Karena nanti itu tentu akan bagian dari proses permintaan keterangan. Akan dikonfirmasi ini uang milik siapa, kepada siapa, dan seterusnya, begitu. Baik, terima kasih. Jumlahnya juga nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, PLT Juru Bicara KPK. Nanti kami juga akan mengupdate kembali seperti apa kasus yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Lineke Utsiki yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Lineke, apakah seluruh yang terlibat dalam operasi tangkap tangan ini semuanya diperiksa di Gedung Merah Putih dan sudah sejauh apa pemeriksaannya? Wilson, Deta dan juga pemirsa, benar sekali bahwa ke-6 orang yang kemudian dibawa dari Sulawesi Selatan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan tadi sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, dan kini ke-6-nya tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Adapun ke-6 orang yang diamankan diantaranya adalah yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, kemudian ada 4 lainnya yang merupakan pejabat di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan, yakni Edi Rahmat yang merupakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, kemudian ada juga Saiful Bahri yang merupakan ajudan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, sementara 2 lainnya ini merupakan supir dari kontraktor Irfandi dan juga supir dari gubernur sendiri yakni Nuryadi, dan juga ada 1 kontraktor atas nama Agung Sucipto. Kalau kita lihat adanya keterlibatan antara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Edi Rahmat dan juga keterlibatan dari kontraktor yakni atas nama Agung Sucipto, ini berkaitan dengan infrastruktur jalan yang mana ini sudah dikonfirmasi tadi oleh PLT Juru Bicara KPK yakni Ali Fikri yang menyebutkan bahwa untuk
penangkapan ataupun pengamanan dari ke-6 orang yang terjaring dalam OTT KPK yang dilakukan pada Jumat malam sekitar pukul 23.40 di Sulawesi Selatan ini berkaitan dengan infrastruktur jalan. Karena kalau kita lihat memang untuk Agung Sucipto ini merupakan pemenang dari sejumlah tender yang dilakukan di Sulawesi Selatan yang merupakan pemilik dari PT Agung Perdana Bulukumba. Kemudian kita masih akan menantikan berkaitan dengan rilis ataupun konferensi pers dari KPK yang rencananya ini akan dilakukan pada malam nanti atau esok pagi karena KPK memiliki waktu 1x24 jam. Kembali ke Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Lineke atas informasi sementara. Kita tunggu rilis 1x24 jam dari pihak KPK. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat RW siaga COVID. Apa saja yang dilakukan di RW siaga COVID? Selengkapnya usai jeda.